Anda kembali di Nusantara Siang, masih bersama kita, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, yang masih membahas mengenai pemberlakuan PSBB yang rencananya akan diberlakukan pada tanggal 15 April 2020. Kang Pepen, ini tadi kita masih membahas mengenai skema penyaluran bantuan sosial begitu ya, untuk Ya, sekitar 106.000 kepala keluarga dari 720.000 kepala keluarga yang terdata, begitu. Dan kemudian ada ya, jadi penambahan gini, jumlah lagi. ya betul, ya. Jadi data 106.000 itu adalah data terpadu di Kementerian Sosial ya, Kesejahteraan Sosial. Mhm. Dan data itu data peak kecuali yang meninggal. Nah, rencananya data itu diberikan baik melalui Kementerian Sosial maupun juga Gubernur Jawa Barat. Artinya berapapun juga dari data 106.000 itu adalah tanggung jawab Kementerian Sosial dan Gubernur. Tapi kan nggak cukup data itu. Makanya kita ambil dari terjadi penurunan daya beli, tingkat kemiskinan yang ada sekarang ini, kita tambah 130.000. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 240.000. Nah, 240.000 kakak ini di Kota Bekasi ada 720.000 lebih. Jadi sekitar 30% ya dari kakak yang tidak mampu itu Mhm. kita adop untuk diberikan kesempatan mendapatkan bantuan sosial. Kalau Ya. dari penduduk Kota Bekasi itu sekitar 10%, karena penduduk Kota Bekasi 2,4 juta lebih. Jadi semuanya tercover begitu ya dengan update data yang terus dilakukan. Nah, kalau ada yang masih ketinggalan tapi posisinya memang sangat dibutuhkan, kita masih buka di kelurahan-kelurahan ya. Kita update ya. Karena kasihan nanti pada saat ada beberapa yang tertinggal karena tidak aware, karena Mhm. mungkin terlewat satu dan lain hal. Kita masih kasih kesempatan masih mengupdate data itu terus dan untuk kita perbaiki dan kita berikan bantuan itu. Ini supaya jelas saja Kang Pepen untuk warga Bekasi, warga Kota Bekasi khususnya, bantuan apa saja yang diberikan dan juga berapa besarannya? Kalau dari Kementerian Sosial yang melalui PKH itu katanya kalau nggak salah 200.000 kan mereka terima rutin tiap bulan. Hmm. Pak Gubernur menyampaikan di DTKS itu bahkan tadi ya insya Allah hari Rabu udah datang dari Bandung, dia nilainya 500.000. BLT-nya ya bantuan langsung tunainya 150.000 diberikan dalam bentuk sembako, di situ ada beras, di situ ada sarden, di situ ada macam-macam ya ada mie, satu dan lain hal nilainya katanya sekitar 350.000. Jadi Mhm. fix 500.000. Sedangkan kami kan tentunya nggak mampu karena kami memberikan banyak. Ya, Mhm. tadi kemarin pada saat kita rapat dan mencari solusi, ya, mungkin kita bisa memberikan bantuan sekitar 200.000 paling tinggi. Mengenai pengawasan sendiri bagaimana ini Kang Pepen? Dilakukan oleh pihak mana saja, kemudian juga ada di mana saja ini? Kalau dari gubernur kan sudah pakai kantor pos, dia Mhm. langsung. Kalau kami ini kan punya instrumen, ada camat, ada lurah, ada RT, ada RW, bahkan ada staf juga yang ditugaskan oleh wali kota ya untuk mengurusi dokumen satu dan lain hal sebagai administratif di RW itu namanya pamor ya. Nah, pamor inilah nanti bersama dengan lurah RT itu untuk mendistribusi by name by address itu. By name by address ya berarti Ya. sesuai dengan apa namanya kartu pendaftaran itu atau melalui KTP atau seperti apa itu pengenalan identitasnya? Jadi yang pertama adalah kartu keluarga, Mhm. by NIK di situ. Yang kedua adalah KTP. Tapi Mhm. kami juga masih memberikan slot di situ, ada KTP Jawa Barat dan ada KTP non Jawa Barat. Karena Kota Bekasi ini kan plural. Ya, jadi mereka dari mana-mana ya datang ke Bekasi untuk mencari penghidupan, ya makanya itu kita prediksi sekitar 15 ribuan kakak. 15.000 kakak akan dibagikan dalam waktu 14 hari ini atau dalam jangka waktu berapa hari ini Kang Pepen? Kita usahakan hari Rabu atau Kamis mereka udah terima. Dari Rabu atau Kamis? 130.000 itu Rabu atau Kamis, karena kita tetapkan hari Rabu kan. Ini by name by address maksudnya diberikan oleh para petugas langsung ke rumah mereka atau mereka yang datangi? Langsung, kita kan ada 12 kecamatan. Mhm. Ada 12 kecamatan, ada 56 kelurahan, ada 1017 RW, ada 6.700 RT. Dan pasti itu ya, pembagian itu pasti tidak sama karena tergantung dari kemampuan dan tergantung dari pendataan indikator yang bisa diberikan untuk mereka sebagai penerima. Jadi ada berapa aparat yang diturunkan untuk memberikan bantuan ini tepatnya? Karena tentunya kalau memang tidak jelas pembagian tugas, kemudian juga koordinasi dan juga mekanismenya tentunya kan akan jadi chaos begitu ya? Kita tidak bagikan mereka Mhm. dikumpulkan, tapi kita kirim ke rumahnya Kirim ke rumah masing-masing. masing-masing begitu ya.
Melaluinya melalui camat, melalui lurah, nanti kita ada mobil, kita sediakan, ada 23 mobil di sini yang kita bagi dalam 12 kecamatan. Ya. Oke. Nah, dari sana nanti RT RW dengan pamor kami yang ditugaskan untuk RW itu membagikan. Jadi tidak ada mengumpulkan orang. Jadi orang itu terima karena datanya, orang itu terima karena nicknya. Ya, jadi warga diminta untuk bersabar saja menunggu di rumah begitu ya, tidak ada sama Bersabar sekali, ya, jangan bersabar kita persiapkan kumpul-kumpul. sebaik mungkin. Iya, baik. Mengenai Ya. batasan wilayah yang kemudian jika ada pelanggar-pelanggar yang ya tidak mematuhi peraturan dari PSBB ini, apa yang akan dilakukan? Tentunya kami terus berkoordinasi dengan Pak Kapolres Mhm. ya, pelanggaran di jalan, terus juga kita berkoordinasi dengan Pak Dandim, bahkan ikut sebagai tim gugus tugas ya dengan DPRD dan seluruh komponen yang lain ya. Nah, kita juga mungkin ya besar kemungkinan atau sama dengan pemberlakuan itu dengan DKI karena objeknya sama dalam pencegahan Covid ya dan regulasinya juga saya kira harus sama. Hanya bedanya antara kita, antara Bogor-Bogor, Bekasi-Bekasi Depok ini dengan DKI itu adalah kemampuan fiskal dari dana bansos itu. Akses jalan tol sendiri bagaimana, Kang Pepen? Gimana? Akses jalan tol bagaimana? Kalau akses jalan tol kan bukan kewenangan kita, Mhm. ya. Jalan negara juga kita tidak yang penting pada jalan-jalan protokol kita, jalan antar kota ya, jalan kecamatan itu kita lakukan titik pantauan. Nah, kita ada 32 tadi, Mbak. Iya. 32 inilah yang akan kita pantau dengan satuan terpadu. Oke, mengenai kesadaran dari masyarakat sendiri ini sejauh ini bagaimana bagi warga Anda ini, Kang Pepen? Ini yang terus harus kita pupuk. Tadi Mhm. kalau kita melakukan law enforcement dalam kondisi yang serba prihatin ini, ya tentunya kita himbau untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan. Karena ini bukan menyangkut persoalan pribadi, tapi ini menyangkut kita semua. COVID ini tidak kenal jenis kelamin, tidak kenal jabatan, tidak kenal status ekonomi, siapapun bisa kena, maka seharusnya kita sama-sama saling melindungi dan sama-sama kita menjalani proses kepatuhan ini dengan sesadar-sadarnya. Baik, selain dari pemerintah sudah ada bantuan dari pihak lain dan jika mungkin memang diperbolehkan untuk diberikan bantuan ini kemana Kang Pepen disalurkannya? Atau bisa menghubungi siapa begitu? Kalau pemerintah Kota Bekasi satu pintu, adanya Mhm. di gugus tugas, Mhm. posko, di stadion, ya. Saya berstandby di sini, nanti kita distribusikan dengan rumah sakit swasta dan rumah sakit umum daerah selaku pemegang rujukan. Rumah sakit swasta kita kerjasama, ya masyarakat kita yang ternyata belum ditampung di rumah sakit umum bisa dilakukan di rumah sakit swasta yang ada. Jadi Baik. kita distribusikan termasuk rapid, APD, masker semua ya melalui satu pintu yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Baik, Kang Pepen, terima kasih atas informasinya dan tetap jaga Terima kesehatan tentunya. kasih ya. Ya, kita semua Ya. berharap bahwa wabah ini akan segera berakhir. Dan pemirsa, itulah tadi Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, mengenai PSBB yang akan diberlakukan di Kota Bekasi pada tanggal 15 April 2020 mendatang. Dan untuk itu kami undur diri, Nusantara Siang sampai di sini dulu. Jangan lupa saksikan Nusantara Petang pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Tasya Felder, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.